Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa alladzi arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam surah An-Naba. Pada bagian yang ke-6, tepatnya pada ayat ke-27 ya. Insyaallah ada 4 ayat yang akan kita ulas pada kesempatan malam hari ini hingga ayat yang ke-30 ya, 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ayat ini, beberapa ayat ini masih rangkaian dari ayat-ayat yang lalu, di mana pada bagian sebelumnya disebutkan tentang kelompok orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir yang disebut oleh Allah sebagai at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Mereka diberikan balasan yang setimpal ya dengan keburukan perbuatan mereka, yakni mendapatkan azab neraka. Mereka tinggal di dalamnya ya dalam waktu yang sangat lama yang tidak diketahui kapan batas. Nah, ayat-ayat berikut ini menyampaikan kepada kita perihal beberapa kelakuan mereka, sikap mereka, sehingga mereka itu dianggap melampaui batas. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil itu agar terhindar dari sikap-sikap yang demikian. Yang pertama, ikhwafillah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Bahwa mereka itu, orang-orang yang ingkar tersebut, mereka memang tidak pernah berharap hisab. La yarjuna hisaba. Tidak berharap ya akan adanya hari pertanggungjawaban, ya, hari di mana orang itu dimintai tanggung-jawaban atas ragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya dalam kehidupan. Imam As-Samarqandi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa yakni mereka la yakhafuna al-ba'ts ba'dal maut. Mereka tidak takut akan kematian, akan adanya kebangkitan al-ba'ts ya setelah al-maut. Atau ada juga yang mengatakan wa yuqalu kanu la yarjuna thawabal akhirah. Bahwa mereka itu tidak mengharapkan balasan akhirat. Annahum kanu yunkiruna al-ba'ts. Ya, karena mereka mengingkari kebangkitan. Ini sikap mereka yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka ya, orang-orang at-taghin, orang-orang yang melampaui batas ini, kadzdzabu, ya, mendustakan bi ayatina kidzaba, mendustakan ayat-ayat kami. Dengan kidzaban, dengan ini bentuk kalau dalam bahasa Arab itu namanya maf'ulun mutlak. Yang untuk menekankan perilaku yang mereka perbuat itu betul-betul sesuatu yang melampaui batas. Ini penekanan ya. Bentuk maf'ul mutlak itu biasanya digunakan untuk menekankan, ya, litakid. Imam As-Samarqandi ya kembali menjelaskan, yakni jahadu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil Quran. Mereka mengingkari atau menentang, ya, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan Al-Qur'an. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah itu bukan berarti mereka hanya mendustakan Al-Qur'an, tetapi juga mendustakan Rasul yang membawanya.
Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendustaan yang mereka lakukan itu ditekankan tadi kidzaban. Jadi yakni takdziban wa juhudan. Ini benar-benar merupakan bentuk pendustaan dan penentangan yang keras. Nah, dua perilaku inilah ya yang disebutkan di dalam rangkaian ayat 27 dan 28 ini menunjukkan betapa keterlaluannya ya sikap yang mereka tunjukkan. Harusnya mereka mengimani petunjuk yang Allah berikan yang merupakan pedoman kehidupan mereka, sekaligus juga mengimani utusan yang membawanya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya mereka itu sudah kenal sebagai sosok manusia yang terpercaya, alamin, yang jujur, ya, tidak pernah melakukan kedustaan, kredibilitasnya sedemikian baik ya dalam masyarakat mereka. Jadi mestinya tidak ada alasan ya bagi mereka untuk berperilaku sebagaimana yang disebutkan pada dua ayat. Nah, karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup, mereka mengabaikannya, mereka tidak menjadikannya sebagai pengatur dalam kehidupan. Dan mereka juga ingkar kepada akhirat, ya, ingkar kepada hari akhir. Itu kemudian meniscayakan mereka berbuat sesuka hati. Ya, dalam kehidupan dunia ini apa saja ya yang hendak mereka lakukan ya terserah mereka. Ya, sesuka hati. Memperturutkan keinginan dan hawa nafsu. Karena mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, akan adanya pertanggungjawaban, ya, dan seterusnya. Padahal ya kata Allah Taala dalam ayat 29, wa kulla syai'in ahsainahu kitaban. Segala sesuatu itu telah kami catat ya dalam kitab. As-Sabuni Muhammad Ali dalam tafsir beliau Sahihul Tafsir menjelaskan wa kullu ma fa'aluhu min jara'ima wa athamin ya dhabatnahu fi kitabin linujaziyahum alaihi. Setiap apa yang telah mereka perbuat, perbuatan jahat, dosa, dan sebagainya, dhabatnahu fi kitab. Kami catat dengan sangat teliti. Ya, dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku catatan amal. Ya, linujaziyahum alaihi. Sehingga kami bisa membalas mereka nanti berdasarkan catatan. Dan nanti di akhirat di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala memang memperlihatkan kepada mereka. Ya. Misalnya di dalam surah Al-Isra itu Allah Ta'ala perintahkan. Jadi manusia itu sebetulnya kalau dalam surah itu disebutkan catatan amal itu tergantung di lehernya yang dia bawa kemana-mana. Ya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap manusia itu kami sertakan kepadanya itu catatan amalnya yang ada di kalungkan dia, dia tidak lihat. Artinya kita itu bawa kemana-mana. Dan nanti pada hari kiamat, ya, nanti ya, nukhrijuhu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kitab itu akan diperlihatkan, ya, dibukakan kepadanya pada hari kiamat. Itu terbuka. Artinya bisa dia saksikan ya. Catatan amal perbuatan itu yang mencatat seluruh amal perbuatannya dalam kehidupan dunia. Nah, itu Allah Ta'ala sebutkan ya, bahwa nanti ya pada hari kiamat wa nukhriju lahu akan kami keluarkan bagi ya kitab itu yaumul qiyamah pada hari kiamat kitaban yalqahu mansyura ya itu catatan amal kitab yang dihamparkan dibentangkan di hadapannya terbuka terpampang mansyura sehingga tidak ada alasan ya mengingkari bahkan diperintahkan untuk membaca iqra kitabak silakan baca sendiri ya catatan amal itu.
kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau pada hari ini, kata Allah Ta'ala, menjadi pihak yang menghisap atas dirimu sendiri. Jadi mengaudit diri sendiri berdasarkan catatan amal yang sangat teliti, yang tidak melewatkan amal sekecil apapun. Bahkan dalam surah lain itu disebutkan orang kafir itu saking terherannya dengan catatan amal yang sangat detail itu, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apa ini, kata mereka? Tidak melewatkan sedikit pun perbuatan. Saghiratan wala kabiratan, yang kecil tidak pula yang besar. Illa ahsaha, kecuali dia mencatatnya dengan detail, dengan teliti. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, kita tahu kesudahan dari orang-orang yang at-taghin, yang melampaui batas ini, orang-orang yang disebutkan tadi di ayat ke-27 dan 28, bahwa mereka itu tidak berharap adanya hisab dan juga mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, termasuk juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka azab yang amat pedih di akhirat kelak. Di ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazuqu, rasakan, fazuqu falan nazidakum illa azab. Rasakan. Falan nazidakum, tidak ada yang kami tambahkan. Illa, tidaklah kami berikan tambahan kepada kalian, illa azab, kecuali azab. Imam As-Sabuni menjelaskan, ay fazuqu ya ma'syaral kuffar. Maka rasakanlah, wahai segenap orang-orang kafir. Falan, nazidakum, sungguh sekali-kali kami tidak akan menambah pada kalian, ala istighasatikum, atas permintaan tolong kalian, illa azab, kecuali azab, fauqa azabikum, kecuali azab demi azab yang sudah kalian rasakan. Jadi mereka juga minta tolong, tetapi tidak ada pertolongan yang diberikan kepada mereka. Bahkan tanggapan atas permintaan tolong mereka itu justru berupa apa? Ditambahkannya azab, demi azab atas mereka. Di surah yang lain itu disebutkan, mereka dikasih makanan, ada makanan, mereka minta makan, dikasih makanan, mereka minta minum, dikasih minuman, tapi makanan maupun minuman itu justru merupakan bagian dari azab. Nanti di surah Al-Ghasyiyah misalnya kita baca, mereka ada makanan, disebutkan misalnya di situ makanan mereka itu apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi makanan mereka itu apa? Min dhari'. Tidak ada makanan mereka itu apa? Kecuali apa? Min dhari'. Dari makanan yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dhari'. Dhari' itu kalau dalam bahasa orang Arab itu makanan dari pepohonan yang berduri. Kalau dimakan itu justru menyangkut di hewan saja tidak mau makan barang, karena tahu ketika mereka makan justru sengsara. Nah itu deskripsi, gambaran makanan yang diberikan kepada mereka. La yusmin wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, bahkan tidak bisa menghilangkan lapar. Jangankan kenyang, gemuk dan sebagainya karena makanan itu justru apa? Menjadi bagian dari azab. Demikian pula dengan minuman, minta minum, ada juga minuman mereka, tetapi minumannya juga merupakan bagian dari azab. Dalam di surah ini juga nanti ada sebutkan itu apa? Bos apa itu dalam surah ini juga nanti insya Allah kita akan dapat bahwa mereka itu apa itu disebutkan wa ghassaqa, di ayat keberapa itu illa hamima wa ghassaqa, tidak merasakan di sana, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamima wa ghassaqa, itu nanti insyaallah kita akan sampai. Mereka juga ada minuman, tetapi minumannya itu hamiman
wa ghasaq. Hamimah itu minuman yang sangat panas ya, dari air neraka yang mendidih itu kemudian menjadi minuman mereka. Kemudian juga ghassaqa itu nanah dari penghuni neraka yang tersiksa dan seterusnya. Jadi ringkasnya ikhwafillah rahmatullahi alaikum, tidak ada kenikmatan sedikit pun yang mereka dapatkan. Setiap kali mereka meminta tolong, ya justru ditambahkan azab. Falan nazidakum ala istighasatikum illa azaban fawqa azabikum. Ini kata Imam Ali As-Sabuni. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, dari rangkaian ayat-ayat tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, betapa buruknya ya sikap mengingkari akhirat. Demikian pula dengan betapa buruknya sikap mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran Al-Karim atau Al-Kitab. Semua ini merupakan perkara yang mestinya kita imani, ya, menjadi bagian dari pokok-pokok keyakinan kita. Atau kalau dalam Islam disebut sebagai arkanul iman. Ada iman kepada Alkitab, ada iman kepada Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada iman kepada hari akhir. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ayat tadi juga menegaskan betapa amal manusia itu tercatat dengan teliti. Tidak ada yang terluput. Ahsainahu kitaban. Semuanya. Yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, semuanya tidak ada yang luput dari pencatatan yang amat detail. Karena itu merugilah ya orang-orang yang mengisi catatan amalnya dengan keburukan demi keburukan. Sikap mereka yang ingkar kepada akhirat, ingkar kepada ayat-ayat Allah, itu akan menghantarkan mereka kepada balasan yang amat pedih. Ini siksaan neraka yang sungguh tidak terperikan. Sulit dibayangkan betapa menderitanya kehidupan mereka di akhirat kelak. Tentu itu juga tidak lepas ya dari pilihan mereka dalam kehidupan dunia ini yang enggan meniti jalan keimanan, tidak memilih beriman tetapi memilih untuk ingkar. Kelak di akhirat mereka akan menyesal. Ya. Bahkan di penghujung surah ini nanti kita akan baca ungkapan mereka itu. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang yang kafir itu berkata, ya laitani, celaka saya, sial betul, ya alangkah sengsaranya saya. Seandainya saya dulu itu hanya tanah saja, tidak usah jadi manusia. Saya jadi manusia justru mendapatkan azab yang sangat. Mereka menyesal, ya. Bahkan menyesali eksistensinya sendiri. Wallahu a'lam.